Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Februari 2021. Haram versus najis. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17. Dan Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Yesus dengan sangat tegas dan keras mengajarkan orang banyak, termasuk diri kita masing-masing, saudara. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah." Markus 7 ayat 14. Bagaimana saudara sikap kita saat mendengarkan firman-Nya? Adakah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan, atau justru kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri? Atau mungkin juga kita tertidur? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat pemerintah kita menetapkan bahwa kita akan memakai vaksin Sinovac buatan ERT, begitu banyak di luar sana memperguncingkan akan kehalalan dari vaksin tersebut. Ada beberapa elit dengan jelas menyatakan bahwa vaksin bikinan ERT haram adanya dan menolak untuk divaksin. Pendapat mereka ini, mereka bilang najis, haram. Haram. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 15. Haram atau najis bukanlah hal yang masuk ke dalam tubuh saudara-saudara. Tidak termasuk rokok atau sabu dan sejenisnya. Tapi apa yang keluar dari tubuh kita, itulah najis. Yang keluar itu bisa saja kotoran ataupun pikiran-pikiran yang negatif yang ada di dalam diri kita. Dan yang rokok, sabu dan sejenisnya, itulah yang disebut haram. Orang yang hidupnya terlihat saleh tapi mempunyai pikiran atau berencana ingin membalas dendam, merencanakan menyakiti orang, inilah yang namanya najis, saudara-saudara. Orang yang memiliki iri dan dendam cenderung akan membalas dengan berbagai cara. Inilah yang disebut najis, saudara-saudara. Yang semuanya datang dari pikiran kita, yang keluar dari tubuh kita. Biasanya saudara-saudara, bentrokan, perkelahian atau permusuhan terjadi kalau hati orang itu selalu dimasuki rasa benci. Adanya korupsi di masyarakat, perampokan, pencurian yang terjadi di mana-mana. Itu juga diakibatkan oleh hati orang yang penuh keserakaan yang keluar dari tubuhnya, saudara. Hal-hal inilah yang keluar dari tubuh kita yang disebut najis, yang dikecam oleh Yesus Tuhan kita. Yesus mengecam hal ini, saudara, karena melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berjubah putih, hidup mereka taat dengan hukum Taurat. Namun sayang, hati mereka sudah najis dan tercemar. Apapun yang keluar dari hati yang najis, meskipun secara lahiriah tampak suci, tetap saja najis. Hukum Taurat adalah simbol yang menunjukkan pada Sang Mesias. Yesus menggenapinya melalui karya keselamatannya yang menyediakan solusi bagi kenajisan hati manusia.
Kita tidak lagi dinajiskan atau dikuduskan oleh makanan, saudara-saudara. Kita dikuduskan oleh pencurahan darah Kristus yang tercurah dari kayu salib. Pengudusan ini berlaku pula dalam konteks yang lebih luas. Kerajaan Allah yang datang bersama dengan Yesus Kristus berkenan dengan kesucian hati, kekudusan motivasi, bukan lagi kesucian eksternal atau jasmani, saudara. Di dalam kerajaan Allah, kita tidak perlu meributkan soal haram najisnya makanan. Jika khawatir menjadi batu sandungan, kita dapat menghindari makanan tertentu. Namun, selama makanan tersebut layak dan sehat, kenapa enggan menyantapnya? Bukankah itu sia-sia? Melalui perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengajak kita semua tetap selalu membersihkan hati kita. Jangan tercemar oleh kenajisan. Jangan dikotori oleh perbuatan-perbuatan jahat. Jangan ada pikiran-pikiran jahat. Jangan ada pikiran-pikiran yang berencana membuat kejahatan. Dan diingatkan pula oleh Yesus, setiap makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tidaklah menajiskan. Yang keluar dari tubuh kita itulah yang menajiskan dan haram. Yesus Tuhan, Engkau sendiri telah menggenapi hukum Taurat. Kita semua telah Engkau kuduskan dengan darah-Mu yang tercurah dari kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Bimbing dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mampu mendengar dan menjalani firman-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.